Ya, selamat siang adik-adik semuanya. Perkenalkan saya Vicky. Saya dari Departemen Biologia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengisian rekam medis atau format kerja biologia. Jadi sebelum kalian masuk ke klinik, supaya kalian lebih mudah untuk pengisiannya, jadi di sini kita akan ngajarin gimana cara ngisi RM atau format kerja biologia. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, nanti bisa katakan atau mungkin nanti bisa tanya aja, nggak apa-apa sih. Di belakang pun nggak apa-apa, ikut aja ya. Kita mulai. Jadi pengisian RM ini adalah bagian dari mata kuliah yang terkandung di dalam periodonsia klinis ya. Jadi untuk deskripsi mata kuliah itu kalau untuk period sudah kita sampaikan ya. Jadi tentang membahas tentang period, bagaimana nanti kalian akan melakukan diagnosis, kemudian perencanaan perawatan di klinik periodonsia sampai nanti kalian bisa melakukan operasi mandiri. Untuk CPA kita ada 7, menjalankan kedokteran gigi, menerapkan ilmu kedokteran gigi, melaksanakan prosedur operasional, melakukan pemikiran kritis, kolaborasi dengan pendekatan interdisiplin, dan promosi kesehatan. Nah, untuk capaian dari mata kuliah periodonsia klinis itu adalah mampu melakukan pemeriksaan pasien secara holistik, edukasi pencegahan penyakit periodontal, tahapan penyakit, pelayanan periodontal, tindakan bedah periodontal sederhana, dan evaluasi jaringan periodontal. Nah, kemudian untuk kegiatan pembelajaran seperti yang sempat kita ulas kemarin ya waktu pembekalan awal. Jadi yang pertama adalah rekam medis periodonsia. Kenapa di awal? Karena memang ini adalah dasar dari kegiatan klinis kalian. Bagaimana cara mengisi rekam medis periodonsia ataupun format kerja periodonsia. Setelah itu nanti kalian bisa melakukan journal reading, pendalaman materi vanektomi, kemudian bedah flap periodontal atau enak. Setelah itu nanti di fase madya kalian mulai bisa masuk klinik, scaling lah, scaling manual, scaling ultrasonik, kemudian plak kontrol, TFO, hipersensitif, asisten operator, ada peretase, kinefek, kemudian apalagi overpulen, splitting, dan di akhir itu kalian melakukan sendiri tindakan ginektomi, kemudian kuretase, splitting, dan juga operkulektomi. Kalau nggak dapat operkulektomi, kalian bisa tukar pakai ginektomi, gitu ya. Kemudian nanti di akhir, oh ya, pada setiap tindakan ini kalian kan dinilai menggunakan metode atau rubrik penilaian yang sudah ada di buku kerja kalian. Jadi nanti kalian bisa lihat aspek apa saja sih yang akan dinilai ya. Di OPS bedah periodontal nanti dari asepsi sampai evaluasi akhir itu semua ada cara penilaiannya. Jadi kalian bisa belajar apa sih yang mau dinilai di sini. Jadi kalian sudah tahu dan bisa dipersiapkan lebih baik. Kemudian ya ini untuk literatur. Kemudian nanti untuk kegiatan materi ini untuk pengisian rekam medis ini juga kalian bisa cek lagi deh. Kalian bisa lihat di Elo. Di Elo sudah ada video pembelajarannya juga. Nanti kalau misalnya mau di review lagi dan bisa cek lagi videonya di Elo. Kemudian di akhir kegiatan ini nanti akan ada assessment ya, ada assessment, ada penugasan. Itu nanti kalian akan mencoba mengisi format kerja periodonsia. Sudah ada soal dan skenario, kemudian data-data yang akan dibutuhkan untuk mengisi format kerja. Nanti bisa kalian cek di Elo. Nanti kalian kemudian coba untuk isi. Nah, nanti untuk penilaian dari kegiatan pada hari ini, pengisian format kerja nanti dilihat dari hasil pengisian rekam medis kalian, gitu ya. Oke, ini referensi. Nah, spesifik untuk mata kuliah sekarang ini, deskripsinya adalah untuk mata kuliah pengisian rekam medis periodonsia itu membahas prinsip, prosedur, standar pendokumentasian pelayanan kesehatan periodontal secara sistematis, akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Materinya mencakup pemeriksaan kebersihan mulut, kondisi gingiva, jaringan periodontal, plak, dan juga CPITN. Untuk luarannya, kalian mampu menganalisa dan mampu mengisi form kerja periodonsia, kemudian mampu menganalisa pengisian form kebersihan mulut, pemeriksaan gingiva, pemeriksaan plak, dan juga periodontal chart. Nah, kita langsung masuk ke teknis ya, Dek ya. Nah, pertama kita akan mulai di pemeriksaan jaringan gingiva dulu. Nah, untuk jaringan gingiva masih ingat ya, waktu S1 ada warna, bentuk, konsistensi, dan juga tekstur.
untuk warna, Giniva normal masih ingat coral pink ya. Jadi kalau kalian dapat Giniva warnanya cenderung merah, apalagi merahnya kayak stroberi, itu berarti malah bermasalah. Bukan cantik tapi malah bermasalah. Ya, jadi yang benar itu kayak gini. Jadi kayak pink, yang coral pink sih kayak pink kerang gitu ya. Kemudian bentuknya dia lancip. Ya, jadi kalian bisa lihat papilanya tuh dia lancip kayak gini. Kalau normal kayak gini. Kalau ketemu Giniva yang agak gembung-gembung ya, edema, nah itu berarti dia ada permasalahan di situ. Konsistensinya kenyal, kemudian juga stippling. Bagaimana yang stippling? Yang stippling itu di bagian cekat ya dia, cekat, terus dia meluas ke area papila ini. Nah itu stippling. Kalau kalian lihat lebih cermat, bentuknya itu kayak kulit jeruk, jadi kasar tapi ya secara umum nggak kasar banget, jadi kayak ada teksturnya. Itu kalau normal. Jadi kalau kalian lihat Giniva pasien itu dia malah licin, nah itu berarti bermasalah ya. Nah, format yang akan kalian isi adalah seperti ini untuk Giniva. Jadi di sini ada 4, ini untuk rahang atas, yang bawah ini untuk rahang bawah. Kemudian sudah ada elemennya nanti di sini. Jadi kalian tinggal ngisi untuk gigi satu-satu. Ini aja ya 41 ketinggian. 41 ini yang distal, bukal, mesial. 41 harusnya lingual sih sebenarnya ya, tapi kita anggap palata ataupun lingual. Dan cara misinya kita berdasarkan yang indeksnya ini. Nah, indeksnya ini sini. Nah, indeksnya ini kalau yang pertama sehat itu 0. Pokoknya periode itu kalau sehat itu selalu 0 ya. Kemudian mulai dari 1 itu berarti ada inflamasi ringan. Nah, tandanya biasanya dia ada perubahan warna yang tadinya coral pink, biasanya mulai kemerahan, entah mungkin di papilanya atau di area marginnya. Nah, itu biasanya masuk di skor 1. Kemudian ketika kalian probing itu nggak ada perdarahan. Nah, itu nanti masuk skor 1. Jadi kalau kalian probing nggak ada perdarahan tapi kok merah ya, atau dia agak gembung, agak edem gitu. Nanti kalian bisa tulis di sini skornya 1. Cara ngisinya tinggal tulis aja kayak gini misalnya. Kita ambil yang skor 41 ya. Oke, iya kayak gini skor 1 gitu ya. Izin duduk ya dia, biar aku gampang nulisnya. Nah kemudian kita pindah ke yang misalnya bukal. Yang sisi bukal ternyata warnanya kemerahan. Kemudian ketika kalian probe itu ternyata loh berdarah untuk di probe, tapi pas di probe aja ya, pasti diemin nggak apa-apa dia. Nah itu nanti berarti masuknya di skor 2. Nah berarti nanti yang buka ini kalian isi skornya 2 seperti ini. Kemudian mesial ternyata dia apa-apain, di probing, dilihat warnanya semua normal ya udah berarti 0. Seperti ini. Palatal ternyata begitu kalian lihat pakai mirror belum diapa-apain udah berdarah. Nah ternyata dia sebelum diprobing sudah berdarah, berarti kan dia bleeding spontan ya. Kemudian setelah itu ulcerasi itu juga masuk ke skor 3. Jadi kalau kalian menemukan hal-hal seperti itu, isi aja skor 3 di sini. Nah kemudian di sini tinggal kalian jumlahkan aja 1, 2, 0, 3 berarti 6. Tinggal dijumlah semuanya berapa jumlah, misalnya berapa X tambah Y tambah Z tambah bla bla bla, kemudian dibagi 4 kali ini jumlah gigi yang kalian ukur. Misalnya full semua ada berarti 28 misalnya, sampai di 28 ya udah 4 kali 2 8, totalnya berapa dibagi 4 kali 28 endingnya berapa. Kemudian kalian lihat hasil ini diaju dari sini. Nah, kira-kira maksudnya yang mana? Baik, sedang, atau buruk. Gitu ya. Sebetulnya kalau kita pemeriksaan secara personal, Dek, itu akan lebih relevan kalau pakai OHI. Cuma memang di sini kita mengacu pada nasional ya, Dek ya. Dari Afdogi nasional itu memang yang digunakan untuk pemeriksaan di klinik koas adalah OHIS. Tapi kalau nanti besok kalian sudah kerja di klinik, saya
sarankan kan pakainya OHI, itu lebih relevan. Kalau OHI kan nanti yang diambil yang paling kotor kan pada setiap sekstrannya. Kalau OHI S ini kan dia secara personal gigi tertentu saja, jadi akan lebih baik kalau OHI. OHI S itu kita pakai kalau misalnya kita lagi bekerja masyarakat, nah itu kita pakai sih. Oke, lanjut ya. Nah, untuk OHIS ini pemeriksaannya pada 6 permukaan gigi. Kemudian syaratnya giginya erupsi sempurna. Kemudian misalnya ada full crown, kemudian ada karies, pecah, nah itu nanti nggak masuk. Nanti digantikan gigi alternatifnya. Ini kemudian, nah OHI ini terdiri dari 2 komponen ya. Dia ada debris dan juga dia ada Calculus Index. Secara prinsip sebetulnya hampir mirip sidik untuk kategorinya, jadi lebih mudah untuk menghafalkannya. Kemudian untuk gigi yang disyaratkan tadi ya, erupsi sempurna, tidak ada karies, kemudian tidak ada fraktur, tidak ada yang mengganggu ketinggian atau keutuhan dari gigi itu sendiri. Oke, kemudian dituangkan di sini debrisnya X berapa, Y, kemudian totalnya berapa. Nah, untuk formnya seperti ini. Jadi kalian bisa terserah sebetulnya sih penandaannya mau seperti apa. Yang penting tertandai. Misalnya taruhlah kita anggap yang gigi 21, gigi 21 ini ya, kita fokus di sini. Nah, gigi 21 ini di bagian fasial itu ternyata ada pewarnaan. Nah, itu ada pewarnaan berarti kita bisa warnai di sini. Mau kalian titik, mau kalian warnai, mau kalian kasih kode, nggak apa-apa sebenarnya sih, itu hanya penanda. Itu kemudian, nah untuk mesial atau distal itu aspeknya seluas ini, aspeknya seluas ini. Ini ya. Jadi bisa jadi pewarnaan ada di mesiolabial atau di mesiopalatal. Nah itu maksudnya tetap di mesial. Misal cuma salah satu yang terwarnai, mesiopalatal 2, mesiolabialnya bersih, tetap dihitung ada di bagian interdental. Tapi kalau dua-duanya bersih, distopalatal, distolabialnya sama-sama nggak ada pewarnaan, itu berarti pure 0. Kemudian palatal misalnya tidak ada warna, bagian mid palatalnya nggak ada pewarnaan, ya berarti 0. Caranya seperti ini, bisa diwarnai, bisa dikosongkan atau dikasih titik, terserah kalian. Yang penting ada tandanya. Begitu juga yang lain, nanti tinggal dihitung jumlah yang terwarnai berapa, ditulis di sini. Kemudian ini gigi yang diukur ada berapa, kemudian sama seperti tadi. Nah, nanti dari hasil ini akan bisa menentukan apakah pasien kalian itu nanti masuk pasien DHI atau enggak sebenarnya. Nanti kalau misalnya lebih dari 60%, berarti nanti harus kalian ajukan sebagai indikasi DHI dan kontrol lab. Ya. Tapi kalau lebih rendah dari 60%, berarti nanti kalian DHI yang rutin. Oke, sampai di sini masih aman ya. Oke, pemeriksaan jaringan perio ini yang paling jelimet sih biasanya katanya. Iya, karena otaknya banyak banget. Ya, saya juga sering pusing kalau pakai ini, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan nanti bisa. Jadi ada 2 lembar biasanya yang akan kalian dapat, itu rahang atas dan juga rahang bawah. Nah, aspek ini yang rahang atas dan aspek ini nanti untuk sisi labial, yang bawah ini untuk sisi palatal. Iya, sudah ada keterangannya di sini. Sama juga dengan yang rahang bawah. Untuk rahang bawah ini sudah ada tertulis untuk bukal, fasial ataupun lingual. Nanti kalian isi semua di sini. Nah, aspek yang dilihat memang banyak. Itu kenapa diadakan sesi ini. Karena banyak. Ya. Nah, untuk rahang atas sendiri, yang pertama jelas ya, pocket perpoketan, entah itu pocket periodontal, pocket gingival, itu nanti kalian lihat deh. Nanti arahnya apakah perlu perawatan lanjutan pada periodontal, pada taselah, gingival, arahnya kan ke sana. Nah, bagaimana cara mengisinya? Oke, anggaplah kita ambil pocket periodontal ya deh ya. Gigi 1, 2. Kita berfokus 1, 2 ini. Nah,
untuk pocket periodontal, untuk cara mengisinya yang betul itu sebetulnya adalah ini sisi mesial, ini sisi distal. Nah, kita lihat di sisi mesial kedalaman pocketnya berapa? Kedalaman pocketnya misalnya 2, dia normal. Dia 2 normal. Kemudian di midnya berapa? 3, oke, masih normal. Distalnya 4. Nah, sebenarnya cara mengisinya seperti ini. Dan selanjutnya misalnya di sini 4, 5, 2 dan seterusnya. Belakang sana. Kalau misalnya gigi itu hilang, coret aja. Kayak gini. Itu artinya giginya sudah hilang, tidak diukur. Untuk pocket gingiva juga sama. Cara pengisiannya kalau ada, misalnya anggaplah yang gigi 22 ya, gigi 22, berarti di sini pocket periodontalnya tidak ada, sulcusnya tidak ada, tapi dia cenderung edema, kita masukkan di pocket gingiva. Berarti misalnya pocket gingiva di sini 3, 4, 3. Kalau seperti itu deh. Jadi bedanya pocket periodontal sama pocket gingiva. Kalau memang dia aspeknya hanya ada di gingiva, berarti kita masukkan di gingiva. Tapi kalau dia di periodontal, ada kemungkinan keterlibatan attachment loss masuk di pocket periodontal. Prosesi gingiva kalau ada ditulis yang paling besar. Jadi kan melengkung kan prosesi biasanya. Nah itu ambillah yang paling besar. Misalnya ternyata di gigi 26 ini ada resesi 3 mili. Oke, tulis aja 3 di sini. Kemudian loss of attachment ini bisa nanti kita bisa ukur sidik, nanti pakai probe juga dari CEC sampai dasar pocket. Kalau bisa terukur langsung, misalnya di sini pas resesi ini attachment loss-nya langsung terukur CEC dasar pocket itu ternyata 7. Nah, nanti langsung aja ditulis seperti ini. Mobilitas gigi ditulis aja ada mobilitas enggak, kalau ada berarti positif. Kemudian tuliskan keterangannya, misalnya berapa? Derajat 1, derajat 2, derajat 3. Nah nanti kotaknya akan seperti ini deh. Nanti kalian isi sesuai dengan kodenya. Misalnya di sextan kanan, sextan 1 yang sini itu ternyata ada pocket lebih dari 6 mili, 8 mili misalnya. Berarti di sini 4. Yang anterior tidak masalah, tidak ada apa-apa, berarti 0. Yang kiri ternyata ada kalkulus saja, berarti 2 dan seterusnya. Nanti dari data ini akan diulas oleh kalian di conclusion. Jadi pada sextan 1 ditemukan adanya pocket kedalaman sekian mili yang nanti akan diarahkan untuk melakukan kompleks terapi atau mungkin terapi apa terusnya. Jadi nanti itu adalah isi dari paragraf yang di bawahnya. Oke, ya jadi itu yang bisa saya sampaikan deh untuk pengisian format kerja atau rekomendasi video. Nah nanti untuk sebelum masuk ke penugasan ada yang mau tanya mungkin deh, ada yang belum jelas, silakan. Sebenarnya dokter terkait OHS tadi kan ada pemeriksaan Davis Index. Nah kalau misal gigi tersebut itu ada stain dan juga Davisnya sudah mencapai standar kepala gigi, itu cara sekalinya bagaimana atau masuk skor 1, skor 2 atau mungkin ditambah? Tadi debrisnya berapa? Setengah. Sampai setengah ya? Oh ya. Ya, jadi posisinya gigi itu kan ada stain, terus debrisnya sampai setengah gitu ya. Oke. Nah misalnya ada 2 kondisi tersebut dek, berarti kan dia bisa masuk skor 1 sama skor 2. Nah biasakan kalau kita melakukan penilaian pada sebuah gigi atau jaringan itu kita ambil yang terparah. Ya. Jadi misalnya pun mungkin di temuan yang lain kita sudah menemukan kondisinya ini nggak apa-apa, tapi di sini kok ada yang lebih parah. Jadi kita akan ambil yang lebih parah, sama dengan debris ataupun kalkulus juga sama. Jadi kita akan ambil data terparahnya. Berarti walaupun dia ada stain, tapi karena dia ada debrisnya gede ya tadi ya sampai setengah, tetap skornya 2. Gitu. Bisa diterima deh? Bisa dong. Oke. Ada
Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Sebenarnya dokter, tadi pada lowongan kerja terdapat yang migrasi dan juga posisi. Oh iya. Bagaimana cara membedakannya jika dan untuk yang breeding on protein, kalau misalnya kita melakukan protein ke pada gigi ketika di 6 titik itu dan ternyata berdarah, ada yang tidak berdarah, tapi kalau misalnya kita untuk menghindari apakah berdarahnya itu karena kita breeding atau karena darahnya yang mengalir, bagaimana sih? Oke, maksudnya mencegah bleedingnya itu karena kita atau memang karena patologis kah? Iya, ya itu memang perlu latihan dek sejujurnya ya. Jadi latihan yang biasanya kita rekomendasikan dek kalau di rumah kan kalau pakai model kadang kita nggak bisa kontrol ya. Jadi kalau mungkin habis capek atau mungkin habis putus sama pacarnya itu kan kadang-kadang emosi, nah itu lebih kenceng kan. Lebih baik kita latihan sih ya. Nah kalau kalian sudah punya probe di rumah, kalian bisa latihan. Biasanya kalau kita sih untuk simulasi jaringan hidup, kalian bisa pakai jari kalian sebenarnya. Jempol atau telunjuk atau apapun itu kan ada kuku deh, ada kuku, ada jaringan daging kan ini lunak. Nah di sela-sela kuku sama daging ini kan ada celah. Nah kalian bisa latihan itu sebetulnya. Kalian masukin aja probe yang kalian punya ke sela-sela ini sambil nanti dirasain, oh sedikit kencengan, segini, oh kayaknya udah pas deh, udah sampai dasar tapi nggak terlalu sakit. Nah itu nanti kalian cara controllingnya di situ. Jadi kalau kalian mau latihan supaya lebih agak relevan ya, nah itu nanti kalian bisa kayak gitu sebetulnya tipsnya ya. Kemudian nanti untuk jangka kedepannya ya nanti kalian mulai berlatih di pasien. Yang penting adalah kalian bisa memasukkan probe-nya perlahan deh. Kalau cepet biasanya memang agak ini ya, agak kebablasan. Jadi kadang-kadang memang ketika menyentuh bawah powernya agak lebih dari yang seharusnya sehingga memang breathing. Nah masukinnya pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ketika memang udah mentok, udah ada hambatan, ya udah jangan dipaksa lagi. Jadi itu nanti memang untuk kelancaran nanti memang by ini ya, by time. Nah kemudian tadi yang kedua migrasi sama posisi ya, bedanya apa? Nah itu memang sama-sama bentuknya sama-sama tidak sesuai lengkung ya dek sebetulnya. Cuma untuk mengetahui gigi itu dia migrasi atau malposisi itu sebagian besar kita bisa cek dari riwayat pasien. Kita bisa tanya pada pasien kira-kira misalnya kalau taring lah, taring ini kan paling banyak malposisinya ya, paling banyak dia keluar dari jarum. Kalian bisa tanya ke pasien, ini dulu ketika keluar posisinya di sini atau dulu awalnya di sini. Nah, ketika keluar awal itu memang sudah gingsul atau sudah di luar area, berarti itu namanya malposisi. Jadi ketika dia lahir udah beda tempat itu malposisi. Tapi ketika dia awalnya posisinya benar, kemudian ternyata ada edentulus habis ekso misalnya, gigi molarnya di ekso, kemudian premolarnya kok geser ke distal misalnya, kok ada spacing di mesialnya premolar geser ke belakang, nah itu jatuhnya migrasi. Jadi intinya kalau malposisi itu ketika dia keluar sudah di luar lengkung itu malposisi. Tapi ketika awalnya normal, selama perjalanan dia nggak normal, itu migrasi. Jadi diterima deh, aman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Simpulnya, kalau misalnya ada pemeriksaan OHIS gigi yang menjadi gigi penilaiannya itu sisa, misalnya tinggal akar, itu apakah bisa tetap dilakukan penilaian itu? Ya, kalau untuk OHIS ini memang syaratnya giginya harus full ya, harus utuh. Jadi sekalipun masih ada giginya tapi tinggal akar atau mungkin dia kayak nekrosis ya, kadang-kadang nekrosis yang cuma tinggal separuh yang mampu gitu ya, itu pun nggak bisa masuk. Jadi opsinya adalah bisa berpindah ke gigi alternatif, atau kalau alternatifnya pun tinggal bentuk mampu, ya udah berarti memang nggak bisa diukur sama sekali. Nanti tidak masuk hitungan artinya X. Bisa diterima ya? Oke. Ya, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ya, kalau belum sih nanti mungkin kalau ada yang bertanyakan bisa di luar sih, nggak apa-apa sebenarnya ya, nanti bisa WA atau mampir ke Perio, nggak apa-apa, nanti kita bantu jelaskan lagi, nggak masalah. Nah cuma setelah ini kita akan ada assessment ya Dek ya.
ada penilaian, ada assessment. Oke. Nah, untuk penilaiannya sendiri nanti kalian bisa masuk ke Elok deh ya. Nanti di Elok itu sudah ada video pembelajaran untuk yang hari ini, kemudian juga ada video pembelajaran untuk metode-metode perawatan periodontal. Nanti kalian bisa lihat di course Elok itu. Nah, untuk judul Eloknya itu kepaniteraan periodonsia klinik FKG UGM, nanti bisa mohon join di sini ya. Nanti kalau misalnya butuh link, nanti saya akan bantu melalui WhatsApp ya, nanti supaya lebih mudah untuk aksesnya. Kemudian enroll key-nya Perio, nanti mohon ditulis passwordnya biar bisa masuk. Nah, kemudian nanti di paling atas kalau tidak salah itu nanti ada topik rekam medis atau format kerja periodonsia. Nanti bisa dibuka di situ. Kalau kalian lupa untuk ulasan penjelasannya, kalian bisa lihat videonya di situ. Kemudian tugasnya juga ada di situ. Nanti sudah ada skenario, kemudian data-data pemeriksaan di dalam PDF yang sudah ada di Elok itu. Kemudian juga ada format kerjanya juga yang kosongan. Nanti terserah kalian mau print hard file atau kalian mau download aja kemudian pengisian pakai tab, tidak apa-apa, apapun yang penting nanti kalian bisa melakukan pengisian format kerja kosong itu berbasiskan soal yang sudah kami kirimkan di Elok gitu ya. Jangan lupa tuliskan nama kalian juga, karena kalau ada nama kalian tahu punya siapa nanti ya. Kemudian jangan lupa juga habis kalian isi kesimpulannya apa, tadi OHIS kesimpulannya apa, apakah dia baik, sedang, buruk. Kemudian sudah sampai CPITN ada kesimpulannya juga, jangan lupa dituliskan ya, karena nanti masuk dalam komponen penilaian juga. Kemudian kalau sudah selesai diisi, nanti tolong diunggah lagi ke saya lupa kuis kalau nggak salah ya. Di dalam course itu sudah ada area untuk melakukan unggah mandiri hasil kerja ini. Nanti kalau sudah diunggah, nanti saya akan koreksi dari situ. Nah, kemudian untuk aspek penilaiannya sudah ada di buku kerja kalian juga sebenarnya. Nanti kalian bisa lihat apa sih yang dinilai, kapan bisa dapat nilai di atas 80, kapan 70-80. Nah, itu nanti kalian bisa tahu semua dari buku kerja itu. Pero chart, OHIS, kemudian apa lagi uniform index, plug control, CPIT sudah semua gitu ya. Kemudian jangan lupa nanti refleksi mahasiswa tolong diisi juga, nanti bagaimana kesan-pesan kalian, kira-kira susah nggak sih buat belajar ya pengisian RM period ini yang banyak, kesulitannya di mana, itu nanti tolong diisikan di sini supaya nanti kita jadi evaluasi, oh ternyata kalian susahnya di bagian ini, nanti kan kita bisa cari tahu gimana ya caranya biar lebih mudah delivery-nya atau lebih mudah cara ngisinya. Nanti itu jadi masukan bagi kami tim gitu ya. Jadi mohon bantuannya, nanti kalian bisa masuk ke Elok kemudian mulai mengerjakan tugas, karena sebelum kalian masuk teknis kalian sudah harus menyelesaikan ini dulu. Ketika ini sudah ada nilainya, sudah selesai lolos, nanti kalian boleh ya. Jadi sekian sih mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengisian rekam medis video. Mudah-mudahan bermanfaat ya, yang walaupun mungkin tidak secara 100% masuk ke otak kalian, tapi paling nggak ada beberapa persen yang bisa diterima, bisa ingat-ingat lagi pas zaman S1. Nanti kalau memang ada yang bingung atau tiba-tiba ada yang mau tanya lagi, monggo silakan bisa WA atau ketemu saya langsung, ikut aja ya. Nanti untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan ya, dan saya cukupkan. Terima kasih sudah berkenan hadir dan tetap bangun ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih dokter.